episode ke-58-nya nih. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah si Hao membantai 3 tetua, Dahong lalu menyuruh untuk segera pergi menemui Master Vermilion. Sin kemudian berpindah di tanah terlarang leluhur kerajaan api. Di sana terlihat Master Vermilion yaitu Xiao Hong yang baru tiba dan langsung bermeditasi. Si Hao, Ling Er, dan juga Dahong ternyata juga sudah ada di sana. Dahong sangat ingin menjadi murid Xiao Hong. Ia mengandalkan Ling Er untuk mau membantunya dengan mengatakan hal baik tentangnya di depan Xiao Hong. Xiao Hong yang temperamental mungkin tidak akan mau menerima Dahong yang memiliki darah babi. Parah coba si Hao. Di sini ia juga meminta si Hao untuk mau membantunya agar bisa menjadi murid Xiao Hong. Menyadari kedatangan si Hao, Xiao Hong malah langsung menyerang. Kemudian Xiao Hong merubah bentuknya dan menghampiri si Dahong. Kemudian ia bertanya, "Apa kamu ingin jadi muridku?" Sungguh bocah kecil yang lucu lah, padahal kan dia yang lebih lucu. Si Hao kemudian bertanya mengenai cara agar dapat menembus ke ranah penghimpun formasi menengah. 5 resepul kuno dari Clancy dapat membantu si Hao untuk menerobos. Jika menggunakan obat mujarab pada pilnya, maka dapat melatih tubuhnya. Pil itu dapat membantu si Hao untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Tidak peduli jika si Hao salah satu dari 5 ranah, transformasi darah, jalur surgawi transformasi roh, run prasasti, maupun penghimpun formasi. Kemudian si Hao menunjuk 5 resep pil obat yang sempat diberikan kakek Yun Feng kepadanya. 5 resep itu terdiri dari kalajengking emas, kelabang perak, bambu mata air kuning, dan resep itu sangat cocok dengan apa yang ia tahu. Dan mungkin memang benar yang ini. Ternyata warisan paling berharga dari Clancy masih belum terputus. Ling Er memberitahu untuk pergi ke ibu kota obat untuk mencari bahan obat-obat tersebut. Ayahnya pernah bilang jika ada obat berharga yang paling sulit ditemukan di gurun pasti bakal ada di sana. Kemudian mereka pun bergegas pergi, sementara itu Xiao Hong akhirnya mengangkat Dahong menjadi muridnya. Baru juga sampai di pinggiran kerajaan api, Dahong tiba-tiba menyusul mereka. Ia beralasan di hadapan kesetiaan menjadi murid tidaklah penting. Yang terpenting adalah ia tidak bisa mengabaikan persaudaraan. Si Dahong tuh ngebohong, padahal aslinya mah dia malah mengangkat Xiao Hong jadi adiknya. Ya jelaslah dia diusir. Nah, si Hao tahu pas lihat pantatnya kebakar. Belum lama dari itu, si Hao menyadari jika ada seseorang yang sedang mengintainya. Ternyata itu adalah Yunsi dan ia pun langsung menyerang si Hao. Si Hao mengingatnya setelah melihat anting yang dipakai olehnya. Sementara itu, Ling Er sangat cemburu melihat mereka.
Sampai-sampai ia pun menghentikan pertarungan mereka. Kita akhirnya tahu tujuan Yunsi yaitu untuk meminjam armor yang ada di tangan Si Hao. Si Hao jelas menolak mengingat perlakuan mereka yang melanggar janji, yang mana ia hampir mati saat di Laut Utara. 附近你的货币。行，在北海要置我于死地。 Si Hao kemudian mengusirnya. Jika sampai mengikutinya lagi, ia akan membawanya ke desa. 村子。 Di lembah ilahi mereka berdua malah main kejar-kejaran coba. Dasar kekanak-kanakan. Nah ternyata si Yunsi masih saja terus mengikuti Si Hao. Di sini Si Hao menyadari keberadaan Yunsi, namun Si Hao tidak menanggapinya. Dan lalu ia pun mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di ibu kota obat, singa kepala 9 langsung merubah wujudnya menjadi manusia dengan nama Jin Hong. 我得变成凡人。 Ia bilang kalau tubuh singanya sangat tampan, masuk ke tempat ini pasti akan menyebabkan masalah. Makanya ia berubah jadi manusia. 哎呀，我这无处安放的美。 Kemudian Ling memberikan makanan telinga babi. Di sini ia menyindir keras Si Hao karena dia sangat suka makan telinga si Yunsi. 是耳朵吗？我以为他准备的。 Saat itu Si Hao melihat poster dirinya yang ternyata menjadi buronan karena pernah menyinggung istana ilahi. Hadiahnya sangat besar jika berhasil menangkap Si Hao. 这身上好累啊，这么重击。 Orang-orang di istana ilahi tidak bisa diremehkan karena mereka berasal dari semua klan yang kuat dan juga menakjubkan. Dan di sini ia pun menyarankan Si Hao untuk tidak menampakkan 一 diri. 个杀手组织而已，好，不必理会。 Di sini Si Hao tidak takut sama sekali karena bencana gurun akan segera tiba. Ia pun meminta mereka untuk menyebar agar bahan obat bisa cepat terkumpul. Setelah bahan obat didapat, Si Hao meminta mereka untuk berkumpul di kaki gunung sebelum matahari terbenam. Ling lalu menukar bahan obat dengan kulit binatang yang ia punya. Namun pria itu malah menolak. Tidak habis cara, Ling lalu memohon dan memujinya hingga sampai akhirnya ia pun mau menjual bahan obat tersebut. 给你便是。感谢大哥。 Bukannya beli, si Dahong malah nyuri. Ya jelaslah dia dipukulin. 大嫂，没钱买草药。 对不起呀，我完了。 Jika ingin bebas, ia disuruh untuk menjual bahan obat yang sudah dirusaknya. 好好卖你的草药，别乱偷吃。要买草药。 Dengan ketampanan yang ia miliki, Jin Hong berhasil mengikat beberapa penjual wanita untuk yang langsung menawarkan bahan-bahan obat. 让我都不需要，可是他夸我帅气。 Yunsi ternyata masih terus mengikuti mereka. 你家的草药我都要了。 Jin Hong kemudian memuji si pedagang pria dengan menyebutnya laki-laki tampan, hingga akhirnya pedagang itu pun mau menjual bahan obat yang dibutuhkan oleh Si Hao. 是不是啊，大哥？送你了。哎呀，谈钱呢。 Setelah semua bahan obat didapat, mereka lalu menuju ke kaki gunung untuk bertemu dengan Si Hao. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh dua murid sekte obat yang ingin merebut bahan obat tersebut. Dianggap sudah menghina sektenya, mereka pun langsung menyerang. Namun dengan sangat mudah, Jin Hong dan Dahong berhasil mengalahkan mereka. 这两个杂碎就交给我。 Tak lama kemudian terdengar suara seseorang yang meminta mereka untuk berhenti. Ternyata orang itu adalah senior sekte obat ilahi yang berada di ranah penghimpun formasi. 我神药门之人。 Di sini mereka berdua mengadu bahwa Ling dan yang lain sudah menghina sektenya. Padahal aslinya mereka sama sekali nggak bilang kayak gitu. 谁让我们没说过？不过这个主意不错。 Mendengar aduan itu, ia pun langsung menyerang.
他一百。 Dahong kemudian beraksi, namun ia bukanlah tandingannya. Selanjutnya kini giliran Jinhong. Di awal pertarungan, Jinhong mampu menyeimbangi kekuatannya. Bahkan ia sempat menyerang balik. Karena perbandingan kekuatan mereka sangat jauh, senior itu pun berhasil mengikat mereka. Yunsi yang ada di sana mencoba untuk menolong mereka, namun untungnya Ling-er berhasil menghancurkan tali tersebut hingga mereka pun akhirnya berhasil kabur. Karena semua bahan obat tertinggal, mereka pun akhirnya mengambil bahan obat tersebut. Di sisi lain, si Hao yang masih membeli bahan obat, ia masih belum menyadari kalau nyawa teman-temannya itu sempat terancam. 料到了，该汇合了，怎么连个人影都没有？ Nah guys, segitu dulu ya rangkuman alur ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kita lanjut nanti lagi ya. Dadah!